diabetisi, siapa ya yang mengalami baju yang disimpan di almari menjadi lebih sempit? Bukan bajunya yang menjadi lebih sempit ya, tapi berat badannya menjadi meningkat, badan menjadi lebih besar, lingkar pinggang bertambah. Apalagi di era pandemi COVID-19, di mana mungkin sahabat banyak bekerja dari rumah, work from home, dan banyak bekerja di depan komputer, sehingga aktivitas fisik banyak berkurang. Bagi sahabat yang menderita diabetes, mungkin juga merasakan susahnya mengendalikan kadar glukosa darah. Padahal sahabat diabetisi tahu betul bahwa kendali glukosa darah yang baik dapat membantu untuk mencegah terjadinya komplikasi diabetes. Bagi yang belum tahu target pengendalian glukosa darah, simak IGTV episode ke-9 tentang target pengendalian glukosa darah. Untuk mencapai target pengendalian glukosa ini, perlu dilakukan 4 langkah, yaitu yang pertama, edukasi, yang kedua, terapi nutrisi medis, yang ketiga, aktivitas fisik dan olahraga yang teratur, dan yang keempat, terapi farmakologis, baik berupa pemberian obat-obatan maupun suntikan, misalnya insulin. Dan keempat langkah ini disertai dengan pemantauan glukosa darah mandiri. Target yang ideal untuk HbA1c adalah kurang dari 7%. Tapi kalau kita melihat studi DiabCare yang dilakukan pada tahun 2012 di Indonesia, di mana pada studi ini dilihat bagaimana penata laksanaan, pengendalian, serta komplikasi pada pasien diabetes tipe 2, ternyata HbA1c rata pada pasien diabetes tipe 2 adalah 8,33%. Jadi ada gap ya antara target yang idealnya kurang dari 7% dengan kenyataan rata HbA1c pada pasien kita. Jadi 8,33 menuju ke 7 ini cukup besar gapnya. Yang menarik pada studi ini adalah sebenarnya kepatuhan pasien dalam hal untuk melakukan kunjungan, jadi kontrol teratur, dan juga untuk minum obat teratur itu sekitar 70%. Jadi ini kepatuhan yang sebenarnya tidak terlalu buruk, jadi cukup bagus. Yang menarik adalah kepatuhan dalam hal mengikuti diet itu relatif rendah, yaitu sekitar 30%. Bahkan kepatuhan dalam melakukan aktivitas fisik lebih rendah lagi, yaitu sekitar 20%. Dan kepatuhan untuk melakukan pemantauan glukosa darah mandiri bahkan kurang dari 20%. Jadi dengan melihat hal ini tidak mengherankan kalau rata pengendalian glukosa darah yang dilihat dari HbA1c itu masih cukup tinggi. Terapi farmakologis dengan minum obat dan mempergunakan insulin sendiri tidak didukung oleh hal yang lain itu tidak cukup untuk mencapai pengendalian glukosa darah. Dan terapi nutrisi medis berupa diet serta perubahan lifestyle berupa melakukan aktivitas fisik yang teratur ini mudah diucapkan, tetapi seringkali sulit untuk dilakukan secara teratur. Jadi kalau kita lihat tidak gampang untuk melakukan diet yang teratur dan berkesinambungan. Kadang-kadang kita merasakan sudah melakukan pola makan yang benar, tapi tidak tahu kalau sebenarnya pola yang diterapkan mungkin belum benar-benar tepat. Nah, pada kondisi begini, siapa ya yang bisa ditanya? Misalnya, makan pagi tadi, apakah jumlah atau porsi dan jenis makanan pada makan pagi tadi sudah benar? Siapa yang bisa ditanyakan setiap kali kita ingin mencicipi satu jenis makanan? Kira-kira makanan ini boleh enggak ya? Misalnya, saya ingin makan kolak pisang.
Di dalam kolak pisang itu kan kita sudah tahu ada pisang, ada gulanya, ada santannya. Kira-kira boleh enggak ya kalau makan kolak pisang? Kalau boleh, seberapa banyak ya boleh makan kolak seperti ini? Nah, siapa yang bisa ditanyakan seperti itu? Kemudian tentang berolahraga. Berolahraga secara teratur, berkesinambungan ini juga tidak mudah. Kadang-kadang ada rasa malas, ada rasa bosan ya untuk melakukannya secara terus-menerus. Nah, siapa yang bertugas mengingatkan untuk selalu melakukannya secara teratur? Di samping olahraga dan pengaturan makan, istirahat yang cukup juga penting. Nah, siapa yang harus mengingatkan? Apakah istirahat setiap harinya sudah cukup? Apakah ada stres yang dihadapi setiap hari? Nah, sahabat, di era revolusi 4.0, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk melakukan hal ini. Saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk berkenalan dengan Glycolip, yaitu suatu digital terapeutik dengan life coach bagi pasien diabetes dan prediabetes. Yuk kita cari tahu. Glycolip itu adalah digital terapeutik dengan life coach bagi pasien diabetes dan prediabetes. Jadi ini merupakan program konseling pribadi yang meliputi konseling tentang gaya hidup melalui interaksi online dengan life coach menggunakan teknologi digital. Dan teknologi ini dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Jadi setiap saat. Jadi seperti memiliki life coach in hand atau dalam genggaman ya, karena ada di dalam aplikasi smartphone Anda. Nah, ini yang menarik karena tentu mirip seperti kita memiliki seorang educator yang dapat kita akses setiap saat. Nah, aplikasi Glycolip ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama bagi pasien, yang kedua bagi dokter. Untuk pasien, aplikasi ini dapat melakukan modifikasi gaya hidup. Jadi dapat mengarahkan pasien untuk melakukan modifikasi gaya hidup yang positif, membantu menurunkan berat badan yang signifikan, serta membantu mencapai target pengendalian HbA1c, membantu menghentikan atau menunda perkembangan komplikasi penyakit. Bagi dokter, aplikasi ini dapat memberikan dukungan bagi pasien terkait intervensi gaya hidup yang mungkin sulit untuk dilakukan oleh dokter sendiri terhadap semua pasiennya. Nah, siapa saja yang menjadi target untuk mempergunakan aplikasi Glycolip ini? Yang akan mendapatkan manfaat paling besar adalah pasien diabetes dan prediabetes, di mana kriterianya adalah sudah terdiagnosis untuk prediabetes dan diabetes, kemudian overweight atau obese, ada niat untuk mengubah gaya hidup, dan ini yang paling penting ya. Dan yang terakhir tentu familiar mempergunakan smartphone dan aplikasi digital. Nah, pada metode coaching ini, life coach akan bertemu dengan coachee, yaitu pasien. Nah, life coach ini adalah seorang nutrisionis atau ahli gizi. Dan ahli gizi akan berfokus untuk mendampingi coachee, yaitu sahabat diabetes, baik yang menderita diabetes maupun yang pre-diabetes untuk menggunakan aplikasi ini. Dan healthy coaching ini adalah model kolaboratif, jadi bukan mendikte, tetapi mengajak supaya sahabat diabetisi dapat menambah pengetahuan, kemampuan, memperbaiki kesadaran, motivasi, dan kepercayaan diri, sehingga pada akhirnya nanti akan dapat mengubah gaya hidup menuju gaya hidup yang lebih sehat. Nah, kedengarannya mirip seperti apa yang dilakukan oleh dokter ataupun educator di rumah sakit terhadap pasiennya. Nah, di mana bedanya? Pada era sekarang ini, tantangan pada pengelolaan diabetes adalah jumlah pasien yang sangat meningkat, sementara jumlah dokter dan petugas yang tidak bertambah dengan signifikan.
meningkatnya rasio pasien dan dokter ini tentu akan mempersulit akses ya bagi pasien untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien atau dengan dokter maupun educatornya. Dan di samping itu juga ada hambatan geografis ya dalam mencapai fasilitas kesehatan. Tentu tidak mudah untuk melakukan kunjungan setiap saat ke rumah sakit. Di samping beban waktu, tentu beban biaya serta beban bagi fasilitas kesehatan atau rumah sakit untuk melakukan interaksi dengan pasien setiap saat. Jadi, aplikasi digital seperti Glycolip ini akan memberikan solusi untuk masalah itu. Nah, sahabat diabetisi, aplikasi Glycolip ini sebenarnya sudah dipergunakan di beberapa tempat, dan di tempat-tempat yang sudah mempergunakan aplikasi ini, 1 dari 5 pasien mencapai penurunan berat badan lebih dari 5%. Tentu ini pencapaian yang baik. Dan 85% pasien melaporkan bahwa mereka sudah melakukan perubahan positif, terutama pada pola makan, yaitu peningkatan konsumsi sayur dan buah, dan kemudian menurunkan konsumsi lemak. Nah, pasien-pasien yang mendapatkan manfaat terbaik ini yang seperti saya sampaikan tadi adalah pasien diabetes dan prediabetes, khususnya yang dengan kolesterol tinggi, dengan hipertensi, yang overweight atau yang obesitas. Nah, sahabat diabetisi, apakah nasihat yang diberikan melalui aplikasi ini bisa dipercaya? Siapa sih yang dibalik aplikasi ini? Jadi yang menjadi life coach itu adalah nutrisionis atau ahli diet yang memenuhi kriteria atau qualified. Itu ada 5 kriteria penting yang harus mereka penuhi. Yaitu yang pertama, memiliki sertifikat kompetensi di bidang diet dan nutrisi. Yang kedua, berpengalaman menangani pasien diabetes. Kemudian yang ketiga, terdaftar. Yang keempat, memiliki pengalaman dan latar belakang budaya lokal. Ya, kalau kita di Indonesia berarti mengerti budaya lokal Indonesia. Dan yang kelima, multilingual. Jangan khawatir, meskipun aplikasinya berbahasa Inggris, tetapi kita dapat mempergunakan bahasa Indonesia. Nah, ada 3 program yang tersedia dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah Tanya Coach, yang kedua catatan makanan, dan yang ketiga edukasi interaktif. Di program Tanya Coach ini, sahabat akan seolah-olah memiliki ahli dalam genggaman, dalam ponsel Anda, ya. Jadi kita dapat mengajukan pertanyaan terkait kesehatan umum, terkait nutrisi dan diet, olahraga dan gaya hidup, serta diabetes. Dan percakapan ini 2 arah, antara coach dan coachee. Ya. Yang kedua tentang catatan makanan. Jadi catatan makanan ini dapat memberikan motivasi sederhana untuk melakukan perubahan perilaku. Sahabat bisa mengupload ya makanan yang dikonsumsi setiap kali. Dan kemudian coach akan memberikan penilaian. Bintang 1 apabila pilihan sangat tidak sehat. Jadi harus jarang-jarang dikonsumsi. Bintang 2 kalau pilihan tidak sehat. Jadi boleh dikonsumsi tapi kurang dari sekali dalam seminggu. Bintang 3 adalah pilihan campuran. Boleh dikonsumsi tapi kurang dari 3 kali dalam seminggu. Untuk bintang 4 adalah pilihan sehat. Boleh dikonsumsi hampir setiap hari. Nah, yang bintang 5 adalah pilihan sangat sehat, dapat dikonsumsi setiap hari. Nah, tentu ini akan memberikan motivasi ya, kalau sudah mendapatkan bintang 5 berarti sudah benar dietnya, dan ini di samping memberikan motivasi akan mengubah gaya hidup. Program yang ketiga adalah edukasi interaktif. Di dalam edukasi interaktif ini ada kurikulum tentang penanganan diabetes mandiri. Jadi selama 6 bulan atau 24 minggu akan ada edukasi serta kuis yang interaktif, meliputi topik tentang nutrisi sehat, olahraga, monitor gula darah, serta keterampilan mengatasi dan mengelola risiko. Nah, sahabat, mungkin mulai tertarik ya. Bagaimana cara mengakses aplikasi ini? Jadi tahap pertama adalah unduh aplikasi di App Store atau Play Store. Yang kedua, buka aplikasi, pilih daftar, klik pilihan negara Indonesia dan bahasa Indonesia.
Yang ketiga, masukkan kode unik UPID untuk pendaftaran. Masukkan email serta kata sandi yang sudah disiapkan. 1 UPID untuk 1 pasien. Dari mana mendapatkannya? Nanti sahabat akan mendapatkan dari dokter yang biasa menangani sahabat. Jadi dokter ini harus terlibat dalam program Glicolip ini. Dan nomor UPID ini akan didapatkan dokter dari merek yang mensupport program ini. Nah, setelah siap, aplikasi sudah terunduh, nomor sudah masuk, sudah siap, maka Anda akan mendapatkan pesan dari ahli gizi yang menjadi coach dan mulailah 6 bulan perjalanan untuk mengubah perilaku dan gaya hidup untuk mencapai gaya hidup yang lebih sehat. Nah, gampang sekali kan? Kapan lagi nih punya coach sendiri yang bisa membantu menjawab pertanyaan dan mengawasi diet setiap hari? Kalau Anda tertarik, beritahu saya ya. Tulis komentar di kolom chat. Sampai jumpa.